Rabbil alamin wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab pengantar fikih jual beli. Dan kita masih membahas di bab tentang hak khiyar. Kita akan membaca beberapa catatan terkait hak khiyar. Pada pertemuan kemarin kita telah membaca sampai catatan yang ke-6, dan kita masih punya 2 catatan lagi. Berikutnya adalah catatan yang ke-7. Anda bisa buka halaman 113. Yang punya buku akan dibuka halaman 113. Di catatan yang ke-7, selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih menggantung dan belum selesai. Selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih menggantung dan belum selesai, sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Anda garis bawahi bagian ini. Selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih gantung, dalam arti belum selesai, sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Lalu saya sebutkan satu contoh kasus tentang hasil pom bensin yang dia menjadi objek transaksi. Kita bacakan. Kasus ini real. Ditanyakan oleh salah seorang jamaah yang beliau menjual pom bensinnya di daerah Purwodadi. Purwodadi itu Solo ke utara. Dalam kasus yang beliau sampaikan, si A menjual pom bensin, lalu si B berkeinginan untuk membelinya. Kemudian dia memberi DP senilai 10 juta. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan. Harga yang disepakati 2M. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si A berhak membuka penawaran keluar. Yang menjadi pertanyaan adalah, selama 3 bulan itu pom bensin menghasilkan, karena dia tetap beroperasi, milik siapakah hasilnya? Apakah milik penjual ataukah milik pembeli? Sehingga pada saat terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, yang tanya kepada saya ini pemiliknya, pemilik pom bensin. Saat terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, mereka sudah deal, sepakat harganya 2M, dan penyelesaiannya selama 3 bulan. Maka dalam kasus yang beliau sampaikan, akad sudah dibuka, sudah dilakukan. Namun penyelesaiannya gantung selama 3 bulan. Nah, apakah hasil dari pom bensin selama 3 bulan itu milik A ataukah milik B? Tayyib. Kemudian saya kasih jawaban di bawahnya. Hasil dari sebuah barang adalah milik pemilik barang. Karena ada kaidah yang mengatakan al-malu wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan harta itu milik pemilik harta. Sehingga kalau ada orang punya ayam, maka telur ayam itu adalah milik pemilik ayam. Ketika orang punya ayam, maka anak dari ayam itu adalah milik pemilik ayam. Karena dalam binatang itu tidak ada hubungan nasab, maka keterlibatan jantan itu tidak diperhitungkan, sehingga tidak disebut ini adalah anaknya jago si A, jagonya si B, tapi semuanya dikembalikan kepada induknya. Sehingga kalau terjadi misalnya perkawinan, ada 2 orang bertetangga, si A punya ayam betina, si B punya ayam jantan. Lalu 2 ayam ini pacaran, kemudian terjadi perkawinan, menghasilkan anak. Milik siapakah anaknya?
apakah milik A dan B ataukah milik pemilik ayam betina saja. Kalau dalam binatang, karena tidak ada hubungan nasab, maka posisi jantan tidak diperhitungkan. Tayyib. Sehingga harta yang menjadi turunan sebuah harta itu adalah milik pemilik harta utama. Telur menjadi pemiliknya adalah pemilik ayam, karena telur adalah turunan dari ayam. Ada sebuah hadis yang menegaskan hal ini. Al-malu wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan dari sebuah harta adalah milik pemilik harta. Dalil yang mendukung hal ini adalah hadis tentang 3 orang Bani Israel yang mereka terjebak dalam gua. Jadi 3 orang ini berjalan, kemudian tiba-tiba turun hujan, lalu mereka berteduh masuk ke dalam gua. Dalam kisah yang sangat ma'ruf ya. Tiba-tiba turun, jatuh batu besar yang menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka kebingungan gimana caranya agar mereka bisa menyelamatkan diri. Kemudian salah satu di antara mereka usul, coba kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang paling berharga, amal yang paling besar yang pernah kalian lakukan. Akhirnya masing-masing menyampaikan. Yang satu menyampaikan amal berbakti kepada orang tuanya. Yang satu menyampaikan amal pernah mau berzina, kemudian nggak jadi karena takut kepada Allah. Yang satunya, dan ini yang menjadi dalil, orang ini mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah memiliki beberapa karyawan, dan ketika mereka bekerja di tempat saya, lalu mereka pulang, semuanya sudah saya gaji, kecuali seorang karyawan, kecuali 1 orang. 1 orang ini sudah pergi sebelum saya serahkan gajinya. Lalu gaji itu saya belikan kambing, kemudian saya dirawat dalam waktu yang lama sampai akhirnya menjadi kambing 1 lembah. Saking banyaknya. Sehingga beliau tidak menyebutkan satuan sekian biji, sekian ekor, tapi yang beliau sebutkan kambing 1 lembah. Saking banyaknya. Suatu ketika karyawan saya ini datang. Lalu dia menagih haknya. Mana gaji saya yang dulu belum kau bayarkan? Kemudian saya sampaikan kepadanya, kamu lihat kambing 1 lembah itu adalah gaji kamu semuanya. Karyawan ini kaget. Kamu jangan main-main. Jawab saya tidak main-main, saya serius. Itu adalah gaji kamu semuanya. Silakan kamu ambil. Diambil semuanya dan tidak meninggalkan seekor pun. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, jika engkau melihat bahasanya amalku ini adalah ikhlas karenamu, maka bukakan pintu atau geser batu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian bergeser sampai akhirnya mereka bisa keluar. Dalam kejadian ini kita atau para ulama menyimpulkan bahwa orang ini menjaga harta si karyawannya tadi, sehingga dia statusnya adalah harta amanah. Dijaga, dirawat sampai berkembang. Hasil pengembangannya itu milik siapa? Milik karyawannya, milik pegawainya. Karena dialah pemilik harta pokoknya, sehingga turunannya juga mengikuti harta pokoknya. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan dari harta adalah milik pemilik harta. Karena itu, ketika ada harta yang berkembang, maka hasil pengembangannya adalah milik pemilik harta tersebut. Sehingga di sini saya simpulkan hasil pom bensin selama 3 bulan adalah milik pemilik pom bensin. Pertanyaan berikutnya adalah pom bensinnya milik siapa? Milik A ataukah milik B? Ini belum selesai ya. Baik. Pada asalnya pom itu menjadi milik A. Pada asalnya pom itu adalah milik A. Kenapa? Dia penjual, pemilik pertama. Dan hak milik bisa berpindah ke orang lain jika ada sebab.
Karena tidak ada istilah hak milik tiba-tiba berpindah tanpa sebab, itu tidak ada. Ini sudah jadi milikku. Loh kenapa? Ya pokoknya jadi milikku. Sebabnya apa? Tidak ada sebab, itu tidak bisa. Hak milik bisa berpindah karena ada sebab. Dan sebabnya adalah karena akad, ya, baik yang sifatnya komersil seperti jual beli, atau akad yang sifatnya sosial seperti hibah atau hadiah. Sehingga dia bisa menjadi milik B, pindah hak milik, jika sudah terjadi akad. Pertanyaannya, dari keterangan di atas dalam contoh kasus, apakah akad sudah terjadi? Anda mungkin akan menjawab, ada yang jawab belum, ada yang jawab sudah. Ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar di sini saya sebutkan akad sudah terjadi. Terbukti dengan adanya hak khiyar. Terbukti dengan adanya hak khiyar. Hak khiyarnya yang mana? Si B, posisi pembeli, dikasih pilihan, dikasih kesempatan untuk mikir selama 3 bulan. Kalau lanjut, maka diselesaikan di rentang waktu 3 bulan. Kalau nggak jadi, biarkan saja selama 3 bulan, maka nanti akan habis dengan sendirinya masa rentang waktu hak khiyarnya, yaitu adanya hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama rentang waktu 3 bulan. Sehingga ketika ada hak khiyar berarti ada akad. Baik, kemarin kita sampaikan begini, akad atau hak khiyar itu adalah turunan dari akad. Kalau tidak ada akad, nggak ada hak khiyar. Keberadaan hak khiyar bisa menjadi indikator adanya akad. Ibarat ya, sebuah rokok, ketika dinyalakan ada asap. Sudah? Adanya asap adalah turunan dari rokok. Ini contoh kok pakai rokok ya. Pakai apa yang enak? Ya sudah, paling gampang itu. Adanya asap adalah karena ada rokok. Sehingga kalau nggak ada rokok, nggak ada asap. Ini anggaplah dalam kondisi nggak ada orang yang bakar apapun. Kalau nggak ada rokok, nggak ada asap. Berarti kalau ada asap, indikator ada rokok menyala. Begitu. Kalau nggak ada asal, nggak ada kalau nggak ada pokok, nggak ada cabang. Nah, ketika ada cabang, indikator ada pokok. Sehingga ketika ada hak khiyar, itu indikator sudah ada akad. Karena akad itu asal, hak khiyar itu far', cabangnya. Ketika ada akad, maka ada hak khiyar. Nah, ketika kita melihat di situ ada hak khiyar, berarti ini indikator sudah terjadi akad. Tayyib. Hanya saja akad ini masih menggantung. Masa menggantungnya selama 3 bulan. Sehingga selama masa khiyar ini akad belum selesai. Karena akad belum final, belum selesai, berarti belum terjadi perpindahan hak milik. Sehingga pom bensin masih menjadi milik A. Karena jadi milik A, berarti hasilnya juga milik A. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillah. Tayyib. Saya mendapatkan kesimpulan yang semisal dengan ini di buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala. Beliau dosen Fakultas Syariah di Universitas Qasim. Beliau menjelaskan bahwa hak khiyar itu ada rentangnya. Sehingga selama rentang hak khiyar, akad itu masih menggantung. Beliau mengatakan, wa btida'u muddatil khiyar minal aqdi in syarata fil aqdi wa illa famin haitsu ishtarata ka yashtarita zamana khiyaril majlis aw syarta famin hini ishtiratin wa idza madat muddatul khiyar wa lam yafsah lazimal bai'. Dimulainya masa khiyar itu sejak akad.
Dimulainya masa khiyar itu sejak akad. In syarata fil aqdi, jika di situ disyaratkan dalam akad. Sehingga ketika akad sudah dibuka, maka hak khiyar sudah mulai. Kemudian begitu orang ini berpisah, hak khiyar selesai. Tapi ketika disyaratkan, saya minta waktu selama sekian hari misalnya untuk berpikir atau untuk rembukan dengan keluarga, maka ketika disyaratkan seperti itu, hak khiyarnya menjadi lebih panjang. Tayyib. Dan harus ada batas waktu yang jelas. Harus ada batas waktu yang jelas. Sehingga untuk ajalnya, untuk batas waktunya, jika dia statusnya majhul, maka hukumnya dilarang. Beliau mengatakan wala yasihu ila ajalin majhul. Dan untuk hak khiyar yang disepakati, dipersyaratkan selama sekian hari atau selama sekian pekan, dia tidak sah jika batas waktunya nggak jelas. Bapak jadi beli atau tidak? Coba saya pikir dulu ya mas, saya minta kesempatan waktu. Nanti saya tak tanya dulu ke bapak, ke orang tua saya, ke istri saya, ke anak saya, atau ke siapa. Saya tak rembukan dulu. Baik, silahkan. Dia rembukan dulu, dia bahas dulu dengan keluarganya untuk dilakukan, untuk memastikan apakah jadi beli atau tidak. Terus sampai kapan saya harus nunggu? Nah, harus ada waktu yang jelas. Nggak boleh kemudian silahkan terus lepas gitu saja. Sehingga harus dikasih batas waktu yang jelas. Misalnya saya minta waktu selama sebulan, sepekan. Boleh, silahkan. Karena batas waktunya jelas. Tapi kalau nggak jelas, ini kapan jawabannya Pak? Ya gampang lah, konco dewe. Pokoknya yang penting sebelum Dajjal muncul, insya Allah saya sudah kasih jawaban. Nah ini tidak boleh. Atau yang penting pokoknya sebelum saya mati sudah saya kasih jawaban. Tidak boleh ini. Karena jadinya batas waktunya tidak jelas. Tayyib. Dan dalam kitab Al-Ikhtiyarat yang dikutip di sini, jika masa khiyarnya itu tidak dibatasi waktu, maka ditetapkan jadi selama 3 hari. Fa'in atlaqal khiyar, jika penjual dan pembeli membebaskan atau membiarkan hak khiyarnya tanpa batas waktu, walam yuwaqqita, dan mereka tidak menetapkan waktunya, bimuddatin, pada rentang waktu tertentu, tawajjaha ayyuthbata thalathan, maka diarahkan untuk ditetapkan selama 3 hari. Sehingga untuk kesepakatan jual beli yang masih gantungnya nggak jelas, dalam Al-Ikhtiyarat ditegaskan bahwa harus diputuskan selama 3 hari maksimal. Li khabari Hibban bin Munkid, berdasarkan hadis dari Hibban bin Munkid. Wallahu a'lam. Tayyib. Insyaallah cukup bisa dipahami. Sehingga di sini kita perlu melihat bahwa selama khiyar masih ada, berarti akad masih gantung, dan ketika akad masih gantung berarti belum ada perpindahan hak milik. Kemudian kita akan baca catatan ke-8. Dalam akad jual beli, terkadang orang butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dengan adanya khiyar majlis. Di sini seorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka bisa lebih maksimal dalam menimbang. Dan Nabi SAW menjanjikan dengan semakin terbuka maka transaksinya akan semakin diberkahi. Sehingga ketika penjual mempersilahkan kepada pembeli untuk lihat-lihat barang, bahkan mencoba, bahkan misalnya ngicipi dulu kalau itu bentuknya makanan, kalau kendaraan kadang dicoba dulu. Yang seperti ini diperbolehkan, dan selama masa itu berarti mereka masih di rentang khiyar majlis, Dan Nabi SAW menekankan
di rentang khiyar majelis itu jangan sampai ada yang ditutupi. Penjual jangan sampai ada yang ditutupi dari barangnya. Pembeli juga jangan sampai ada yang ditutupi dari misalnya nilai barang. Sebenarnya ini barang mahal, tapi penjualnya nggak ngerti. Mumpung dia jual murah, tak borong saja. Jangan sampai ada demikian. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli sama-sama punya hak khiyar sebelum mereka berpisah. Au qala hatta yatafarraqa. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sampai mereka berdua berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya saling jujur dan saling menjelaskan. Penjualnya jujur terbuka, pembelinya juga jujur terbuka. Burika lahuma fi bai'ihima. Maka transaksinya akan diberkahi. Transaksinya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya saling menyembunyikan dan saling berdusta, maka akan dihapuskan keberkahan transaksinya. Sehingga seorang muslim ketika bertransaksi yang menjadi atas yang penting laku, yang penting dapat duit, tapi mereka ketika bertransaksi juga memikirkan bagaimana agar transaksinya semakin berkah. Mereka juga mengejar keberkahan, dan itulah seorang muslim. Tayyib. Sehingga dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa memahami bahwa di rentang hak khiyar tadi ya, belum selesai akad, dan ketika belum selesai akad maka tidak terjadi perpindahan hak milik. Tayyib. Kalau boleh kita kasih catatan berarti jadi adanya akad, Masya Allah, besar ya. Ini menyebabkan terjadinya pindah hak milik. Ada akad menyebabkan terjadinya pindah hak milik ya. Namun ketika masih ada hak khiyar, nah, catatan di sini adalah akad belum selesai. Kalau belum selesai berarti belum terjadi perpindahan hak milik. Hanya saja jika hak khiyar masih ada, maka terlarang bagi orang lain ikut terlibat. Terlarang bagi orang lain ikut terlibat. Sehingga misalnya si A dan si B melakukan proses akad. Di sini ada hak khiyar. Baik. Lalu C ikut gabung. Ini C ikut gabung. Bagaimana hukumnya? C kalau mau ikut gabung tidak boleh. Selama masih ada hak khiyar, orang lain tidak boleh ikut gabung. Sehingga posisi hak khiyar itu menjaga apa? Dia tidak menjaga hak milik. Dia tidak memindahkan hak milik, tapi menjaga hubungan A dan B dalam ikatan sementara untuk menyelesaikan transaksinya. Makanya Nabi SAW melarang la yabi ar-rajulu ala bai'ihi. Tidak boleh seseorang menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wala yasum ahadukum ala saumi akhi. Janganlah kalian menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Sehingga kalau misalnya si A ini penjual ya, si B pembeli.
Baik. Penjual sedang menawarkan sebuah HP kepada si B. Lalu datang C. C juga penjual. C kemudian mendekati B. Kamu dikasih harga berapa itu? Tadi mintanya 3 juta. Beli saja di tempat saya. HP-nya sama, saya kasih harga yang lebih murah, 2 juta saja tidak apa-apa. Nah, itu berarti C menjual barang yang sedang dijual oleh si A. Meskipun ini belum deal, selama masih ada rentang hak khiyar, terlarang bagi siapapun untuk ikut bergabung. Karena Nabi SAW melarang seseorang menjual barang yang dijual oleh saudaranya. Atau datang C, yang C ini adalah pembeli. Si C ini adalah pembeli, lalu dia ikut menawar A dan B sedang tawar menawar. Tiba-tiba datang C. Lalu C bilang sama A, "Pak, ditawar berapa sama B, Pak? Saya tadi minta 5 juta, ditawar 3,5. Ya sudah, Pak, biar saya yang beli aja, Pak, 4 juta enggak apa-apa. Ya. Atau biar saya yang beli, saya bayar 5 juta. Padahal ini belum selesai. Maka keberadaan C ini juga dilarang. Baik. Ada satu transaksi yang itu dilarang oleh Nabi SAW yang disebut dengan transaksi najash. Transaksi najash. Apa itu transaksi najash? Keberadaan C ini pura-pura. Jadi dia pura-pura menawar. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempengaruhi B. Dia tidak ingin beli, tapi dia pura-pura beli, pura-pura menawar, tujuannya biar B ini segera beli atau menaikkan harganya. Dan Nabi SAW mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli najash. Dan Ibnu Abi Aufa mengatakan, an-najish akilur riba khain. Najish, orang yang melakukan najash itu pemakan riba, pengkhianat. Misalnya si A sedang menawarkan barang kepada si B, sebuah HP. A membuka, harganya 5 juta. Lalu B nawar 3,5 dan masih dilihat-lihat, dicoba-coba ya. Tiba-tiba C datang. Berapa ditawar, Pak? Nah, dia pura-pura langsung ngomong ke si A. Dia, berapa ditawar, Pak? Sambil suaranya keras sehingga B dengar. 3,5. Pak, ini 6 juta saja saya berani. 6 juta saja saya berani. Ya. Tapi dia ya tidak mencoba untuk maju membeli, cuman dia mempengaruhi agar B ini mau untuk beli dengan harga yang lebih mahal. Akhirnya B berpikir, ini C berani membeli dengan harga yang lebih mahal daripada yang ditawarkan si A. Tadi si A bukanya 5 juta. Akhirnya dia pun segera beli. Nah, transaksi ini namanya transaksi najash. Jika C dan A ini kerjasama, ada kerjasama, maka dua-duanya najis. Tapi kalau C itu inisiatif pribadi agar barangnya A laku, ya, agar barangnya A laku, maka si C ini namanya najis. Dan transaksi seperti ini hukumnya dilarang. Jika B tahu, ya, jika B tahu dia punya hak untuk mengembalikan, diatur dalam hak khiyar ghaben. Khiyar ghaben itu hak khiyar karena dibodohi. Hak khiyar karena dibodohi. Tapi kalau nggak tahu gimana, Pak? Nah, kalau nggak tahu, Allah kasih tahu di akhirat. Sehingga salah satu ini nanti harus menanggung dosa. Jika kerjasama, dua-duanya menanggung dosa. Jika salah satu, maka salah satunya menanggung dosa. Banyak ini kita jumpai di lapangan, terutama barangkali Anda mendengar istilah belantik sapi, ya, atau makelar sapi, ya, atau termasuk transaksi yang nilainya besar, mobil dan seterusnya. Kadang keterlibatan orang lain itu ngerecoki, ya, transaksi yang terjadi antara dua orang. Makanya seharusnya dibiarkan saja, sehingga jangan kita ikut terlibat ketika dua orang ini belum selesai. Baik, lalu bagaimana dengan lelang? Bagaimana dengan lelang?
Lelang itu dalam bahasa Arab disebut dengan bai' muzayadah. Bai' muzayadah. Ini lelang ya. Bagaimana dengan lelang? Karena barang itu ditawarkan dan semua orang dikasih kebebasan. Siapa yang mau nawar dan siapa yang mendapatkan penawaran yang lebih tinggi atau siapa yang berani menawar lebih tinggi, dia berhak. Tentang lelang, ulama mengatakan hukumnya boleh. Kenapa kok boleh lelang? Padahal ini kan melibatkan orang lain ikut campur ketika ada dua orang yang sedang transaksi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW, di sini saya tidak bahas tentang lelang ya, di mana Nabi SAW pernah kedatangan sahabat Ansor. Lalu sahabat itu meminta kepada beliau ya, karena sahabat ini miskin. Kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat Ansor ini, "Ama fi baitika syai'un?" Di rumahmu ada apa? Akhirnya dia pulang. Dia pulang ngambil barang yang paling berharga yang bisa dijual. Yang dibawa itu sebuah taplak dan sebuah gelas. Subhanallah. Inilah sahabat. Cari barang yang paling berharga, dia hanya bisa memiliki dua bentuk barang, sebuah taplak dan satu buah gelas. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini yang saya punya. Kemudian diangkat oleh Nabi SAW dua barang ini di hadapan banyak sahabat. May yashtari hada, siapa yang mau beli barang ini? Sahabat A mengatakan, ya Rasulullah, saya beli dengan harga 1 dirham. Setelah itu beliau diam. Kemudian ditawarkan lagi, may yazid, siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah lebih dari 1 dirham? Sahabat dia tidak ada yang angkat tangan. Sampai akhirnya ada salah satu yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah bidirhamain. Saya siap ya Rasulullah dengan harga 2 dirham. Kemudian diserahkan oleh Nabi SAW. Laka hadhi. Ini silahkan kamu bawa. Kemudian 2 dirham tadi diterima, diserahkan kepada sahabat Ansar tadi. Beliau ngambil berapa persen? Tidak. Sama sekali Rasulullah SAW tidak minta persenan. Beliau serahkan 2 dirham tadi kepada sahabat Ansar, dan Nabi SAW berpesan, tolong belikan makanan untuk keluargamu. Tayyib. Sehingga dalam kejadian ini menunjukkan kalau di situ terjadi lelang, dan Rasulullah SAW yang memimpin lelang. Sehingga para ulama menjadikan itu sebagai dalil hukumnya boleh. Terus apa bedanya dengan ini, dengan najash? Kalau najash tadi dilarang, kenapa lelang boleh? Ini tadi dilarang, tapi lelang diperbolehkan. Karena najash itu tidak ada kesepakatan orang lain boleh terlibat. Kalau dalam bai' muzayadah, di sana ada kesepakatan. Memang dalam jual beli lelang itu orang lain diizinkan untuk terlibat, sehingga A mau terlibat silahkan, B terlibat, C, D, E terserah. Sehingga ketika saling terlibat nggak ada yang sakit hati. Kok andaikan menang F, dia menawar paling tinggi ya, karena taunya itu apa? Hadiah ya. Ternyata itu lelang. Ya, ketika disuruh bayar nggak mau dia karena taunya hadiah. Sehingga angka yang menang itu F, yang lain nggak sakit hati karena dia tahu. Beda dengan ini ya. Kalau ini orang lain terlibat, bisa jadi B sakit hati gara-gara ada C, atau bisa jadi A sakit hati kenapa C ikut menjual barang padahal transaksi kita belum selesai. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih punya pembahasan tentang macam-macam hak khiyar, insyaallah akan kita singgung di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz, dengan Agus di Jakarta Ustaz. Silakan Pak Agus. Ustaz, saya mau tanya mengenai kasus pom bensin tadi. Kalau misalkan ada kesepakatan bahwa selama 3 bulan itu hasilnya tetap menjadi milik penjual, apakah diperbolehkan Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, mengenai kasus HP tadi yang ada C masuk sebagai penjual, pembeli lagi. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan kasusnya B, selama proses tawar-menawar tadi, dia mencari penjual lain juga untuk mencari harga yang mungkin lebih murah gitu. Apakah itu termasuk melanggar proses akad selama ada hak khiyar itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Berarti A dan B berpisah dulu untuk B mencari penjual lain? Iya, begitu kira-kira. Baik, cukup Bapak? Cukup, Ustaz, insyaallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Bolehkah ada kesepakatan dalam kasus pom bensin tadi hasilnya milik penjual? Ya, hukum asalnya memang hasilnya milik penjual. Sehingga mau disepakati maupun tidak, hasil itu milik penjual. Karena transaksinya masih gantung. Dan ketika transaksi masih gantung, maka akad belum selesai. Dan ketika akad belum selesai, berarti belum terjadi perpindahan hak milik. Sehingga pom bensin ini tetap menjadi milik penjual. Mungkin yang jadi pertanyaan, bolehkah hasilnya diberikan kepada calon pembeli? Ini masih saya anggap calon ya, karena belum deal atau belum selesai. Bolehkah hasilnya diserahkan kepada calon pembeli? Jawabannya boleh, dan itu haknya penjual. Kalau penjualnya mau, ya silahkan. Baik Bapak, selama 3 bulan pom bensin ini Bapak yang ngerawat. Sudah, saya mau pergi dulu. Nanti kalau jadi beli ya silahkan dilunasi, kalau enggak apa-apa ya. Dan selama Bapak merawat pom bensin ini, hasilnya silahkan Bapak ambil. Sah-sah saja. Misalnya apa yang lebih ringan ya, ada orang yang menjual ayam, kemudian dikasih waktu selama 3 hari. Pembeli minta, Pak, saya boleh nggak bawa ayam ini pulang dulu, saya mau tunjukkan ke anak dan istri saya. Kalau mereka setuju saya beli, kalau nggak setuju saya kembalikan. Namun ayam ini nanti kalau bertelur, telurnya saya minta. Karena ini ayam petelur misalnya. Ayam Jawa petelur. Kalau pemiliknya setuju silahkan, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Karena pada asalnya barang yang belum selesai masa hak khiyarnya masih gantung, berarti akadnya belum terjadi perpindahan hak milik. Wallahu a'lam. Kemudian ketika kasus HP ya, tadi jual beli HP, A dan B sedang transaksi jual beli, lalu pembelinya B mencari penjual yang lain untuk mencari harga yang lebih murah. Jawabannya boleh saja. Ketika dia mencari penjual yang lain, berarti kan dia sudah berpisah dengan penjual pertama. Kalau sudah berpisah dengan penjual pertama, maka sudah tidak ada lagi hak khiyar. Artinya akad tadi dibuka tapi tidak diselesaikan. Akad dibuka dengan tawar-menawar, kemudian tidak dilanjutkan karena mereka berpisah. Wallahu a'lam. Tayyib. TV niaga kok nggak bisa ya? Gimana? Pindah satelit ya? Yang dulunya ke Palapa, sekarang pindah ke Telkom. Jadi yang belum upgrade minta teknisi untuk cari frekuensi. Baik, informasi untuk yang biasa melihat di TV niaga, pemirsa TV niaga, bisa pindah satelit karena mungkin bisa datangkan teknisi ya, karena TV niaga pindah satelit yang sebelumnya Palapa ke Telkom. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz.
kalau kejadiannya seperti ini boleh tidak ya? Misalnya beli kan mau beli hanger. Terus satu lusin 30.000, terus ditawar 25, beli 2 lusin 50, deal kan. Dalam proses di packing terus mikir, kalau misalnya 3 20.000 boleh nggak? Terus kita bilang kalau 3 20 jadi 60, 3 lusin boleh nggak Pak? Terus akhirnya boleh. Kayak itu boleh nggak ya Ustaz ya? Baik. Terus yang kedua, kalau di daerah Bekasi gini kan, kalau tukang sayur tuh gantungin barang-barangnya ya udah di packing per kilo atau per harga. Ketika kita mau beli misalnya, Pak ini berapa? Pas tukang sayur jawab harganya, terus barang itu diambil orang lain. Padahal tadi udah kita tanya seperti itu, boleh nggak ya Ustaz? Kalau terus satu lagi Ustaz, terkait di luar tema ini, zakat mal itu harusnya nisabnya berdasarkan emas atau perak. Sama mau nanya ini Ustaz, kalau untuk yang menerima zakat yang fisabilillah itu prakteknya siapa aja yang mereka itu untuk di Indonesia dan kondisi sekarang? Terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Barakallahu jazakum khairan. Baik, tadi ada 4 pertanyaan berarti ya. Kalau terjadi tawar-menawar seperti tadi ya, 1 lusin harga 30. Kalau 2 lusin konsumen minta 50, boleh nggak? Boleh. Terus beli 3 lusin 60.000, boleh nggak? Kok boleh? Sah-sah saja hukumnya. Dan dalam hal ini ada variasi harga, tapi sifatnya baru penawaran. Makanya dealnya ketika keduanya saling setuju. Anda menawar 3 lusin 60.000, berarti per lusin 20.000. Kok penjualnya mengatakan silahkan, berarti selesai. Sehingga berarti akadnya apa? Satu harga, yaitu 20.000 per lusin untuk pembelian sebanyak 3 lusin. Andai kan penjualnya ngasih daftar, beli 1 harga 25, beli 1 harga 30, beli 2 harga 25, beli 3 harga 20, boleh saja. Karena kita kan bisa milih, ibu mau beli yang pakai harga mana? Satuan, harga 2 biji, ataukah 3 biji? Karena masing-masing berbeda. Dan itu diperbolehkan. Adanya variasi ini sifatnya baru penawaran. Kemarin sudah kita sampaikan, selama masih dalam tahap penawaran itu tidak diperhitungkan. Sehingga adanya variasi di tahap penawaran itu tidak dianggap sebagai harga yang nggak jelas. Tapi ketika akad, harga harus ditentukan. Baik, saya pilih yang 3 lusin dengan harga 20.000 per lusin. Deal, berarti satu harga. Kemudian yang kedua, untuk kasus tukang sayur. Anda sudah tanya barang tertentu, Pak ini berapa? Kemudian disebutkan harga, namun ternyata tidak segera diambil, lalu diambil oleh orang lain. Itu boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam. Selama tidak ada indikator yang menunjukkan kalau Anda tertarik untuk beli, lalu dibeli oleh orang lain, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau ada indikator Anda tertarik untuk beli, maka orang lain tidak boleh ikut membeli. Tunggu dulu ya. Kecuali kalau semuanya saling paham. Kata kuncinya sebenarnya dalam masalah ini adalah jangan sampai menimbulkan permusuhan antar sama konsumen. Kadang kan begini, ada orang bawa barang banyak ya, misalnya baju atau apa, terus begitu selesai kajian akbar, kajian Ustaz Syafiq yang hadir Masya Allah ribuan, penjualnya juga ratusan. Begitu kajian selesai ya, penjual tadi langsung mendisplay baju anak-anak, obral, tulisnya obral murah ya, ibu-ibu terutama ya, langsung berkerumun di tempatnya penjual ini. Pilih ini, mungkin saling tarik-tarian. Pilih ini, pilih yang paling bagus. Bolehkah seperti ini? Dalam kasus ini insya Allah tidak masalah. Banyak pembeli mengerumuni seorang penjual dalam waktu yang bersamaan, sehingga kadang ada satu barang
Siapa cepat, dia dapat. Mungkin mata Anda sudah tertuju di barang itu, begitu mau ngambil ternyata kalah cepat. Ya. Maka yang dapat pertama dia yang lebih berhak. Dan selama tidak ada misalnya saling permusuhan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah Anda pegang terus ditarik orang lain, nah ini tidak boleh, karena ini bisa memicu permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis tadi ya, wala yasum ahadukum ala saumi akhi, jangan menawar bala yang sedang ditawar oleh saudaranya. Itu ilahnya adalah agar tidak menimbulkan permusuhan antar sesama muslim. Berikutnya untuk zakat mal, apakah acuannya kembali kepada emas ataukah perak? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama kontemporer beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan dikembalikan ke emas, ada yang mengatakan dikembalikan ke perak, dan ada yang mengatakan dikembalikan ke mana yang lebih murah, antara emas ataukah perak. Jika dalam kondisi tertentu kenaikan harga perak itu lebih drastis dibandingkan kenaikan harga emas, maka menurut pendapat yang ketiga itu dikembalikan ke emas. Jika dalam kondisi yang lain kenaikan harga emas itu lebih drastis dibandingkan perak, maka dikembalikan ke perak, karena perak berarti lebih murah. Loh kan perak selalu lebih murah. Ya jelas perak selalu lebih murah, cuman nisab perak lebih tinggi dibandingkan nisab emas. Kalau nisab emas itu 85 gram, kalau perak 595 gram. Nah, sehingga nanti dibuat kesembandingan ya, antara 85 dengan 595. Ini kalau dirupiahkan lebih tinggi mana? Hasil 85 ataukah 595? Nah, ini perak ya. Kalau kenaikan perak itu signifikan, ini bisa lebih mahal. Kalau kenaikan emas yang signifikan, ini bisa lebih mahal. Sehingga kesebandingannya adalah antara 85 gram emas dengan 595. Untuk saat ini, kalau ini di masa Nabi SAW itu sama nilainya. 85 gram emas itu sama dengan nilai 595 di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Terjadi pergeseran nilai, sehingga emas kadang naik, perak tidak naik, atau sebaliknya perak naik, emas tidak naik. Maka nilai ini ketika diuangkan itu berbeda. Nah, untuk saat ini emas kenaikannya signifikan, sehingga ini kalau dirupiahkan 85 itu kurang lebih senilai misalnya sekitar 80-an juta. Sementara 595 ini nilainya kurang lebih 12 juta. Selisihnya sangat jauh antara 12 dan 80. Baik, kita lanjutkan. Jadi nilainya sangat jauh. Ini 80 juta, ini 12 juta. Menurut pendapat yang ketiga, pilih yang mana? Pilih yang lebih murah, pakai 12. Sehingga ketika ada orang yang punya tabungan senilai 12 juta, maka dia sudah kena zakat. Dia sudah wajib zakat, meskipun nilainya masih jauh di bawah 80 juta. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Lajnah Daimah itu memilih pendapat ini. Beberapa ulama Saudi banyak yang memilih pendapat ini dengan alasan kenapa dipilih yang lebih murah,
agar yang zakat lebih banyak. Karena punya tabungan 12 juta kan banyak sekali orang yang punya tabungan 12 juta. Nah, ketika yang zakat banyak, maka itu menguntungkan bagi fakir miskin. Wallahu a'lam. Kemudian kriteria fisabilillah di zaman sekarang, contohnya siapa? Kalau dulu fisabilillah adalah mujahid fisabilillah. Kalau sekarang siapa? Sekarang fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad dengan ilmu. Makanya para ulama membolehkan memberikan zakat kepada talibu ilmi syar'i, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sehingga para santri yang belajar ilmu syar'i murni, tidak belajar ilmu yang lain, dia menghafal Quran, dia menghafal hadis, dia belajar tentang fikih, belajar tentang akidah, belajar tentang ilmu-ilmu syar'i, yang itu nantinya akan dijadikan sebagai bekal untuk mendakwai masyarakat agar mereka kembali kepada Islam yang benar, maka mereka ini fisabilillah, sehingga berhak dapat zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Dari Abu Urwah di Ponorogo, bagaimana hukumnya kita mengikuti kuis yang diadakan YouTuber Ustadz? Itu gratis, tapi kita harus nonton, kemudian like dan subscribe. Bagaimana hukumnya ikut kuis yang diadakan oleh YouTuber? Giveaway. Berarti ini kasusnya giveaway ya. Kamu akan saya kasih hadiah, namun dengan syarat tonton, subscribe, terus like. Wallahu alam, selama tidak ada transaksi jual beli di kejadian ini, boleh. Saya bahas tentang hukum giveaway di buku saya Halal Haram Bisnis Online yang baru saja launching. Dan di situ ada beberapa keterangan fatwa ulama kontemporer. Kalau disyaratkan harus beli barang ini dan jawab pertanyaan di bawah ini dengan melihat isi buku. Misalnya, beli buku fikih jual beli. Di dalam buku ada kupon. Masukkan kupon itu agar Anda bisa mengisi pertanyaan di bawahnya. Nah, siapa yang jawabannya benar dapat hadiah. Berarti ada 3 tahap. Beli buku, masukkan kupon sebagai keyword untuk bisa ikut dalam kuis, kemudian jawab kuisnya. Kalau dia benar dapat hadiah. Nah, yang kayak gini tidak boleh, jadinya ada gharar. Sehingga ghararnya di mana? Dia beli buku tujuannya untuk ikut kuis, bukan karena nilai manfaat dari buku. Wallah alam. Tapi kalau nggak pakai akad jual beli dan nggak bayar, ya siapa yang mau ikut silahkan. Cuman modalnya harus pulsa. Pulsa itu tidak diperhitungkan. Karena semua orang harus pakai modal, minimal gerakan. Dia lelah. Bapak kalau bisa lari sampai sana tak kasih duit. Wah, ini judi. Loh, judinya di mana? Saya kan harus lari, nggak dibayar. Ya, kalau nggak lari ya nggak saya kasih. Harus ada usaha. Lomba lari itu usaha. Selama gratis nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volume televisinya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, silahkan. Oh ya, ini Pak Ustadz, saya dari Depok, mau tanya, dalam keluarga saya kan ada setiap bulan itu perkumpulan silaturahmi lah pokoknya gitu kan. Nah, di dalam perkumpulan itu ada pengumpulan dana. Pengumpulan dana itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dana itu dipergunakan untuk misalkan ada yang sakit, itu dikasih 1 juta misalkan gitu kan. Kalau yang sakit yang dirawat. Nah, ada juga kalau misalnya ada yang kematian, nah itu dikasih 500.000. Nah itu boleh nggak Pak Ustadz kalau yang seperti itu? Baik. Nah yang kedua, nah di perumahan saya itu kan ada satpam. Satpam itu kan
menagih tagihan bulanan setiap bulannya, seperti kebersihan, apalah segalanya gitu kan. Jadi satpam yang nagih ke rumah-rumah. Nah misalkan tagihannya itu 200.000. Misalkan tagihannya 190.000. Nah kita itu kasih 200.000. Nah itu tuh 10.000 tuh udah buat satpam itu. Itu halalkah bagi dia apa enggak Pak Ustadz? Baik, cukup insyaallah. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk pertanyaan pertama, kumpul dana bersama untuk kegiatan sosial ya. Sehingga dana itu dijadikan sebagai dana sosial. Dan nanti akan disumbangkan bagi orang yang sakit atau saudara yang mendapatkan musibah keluarganya meninggal. Insya Allah ini hukumnya diperbolehkan, dan inilah yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah asuransi syariah. Asuransi syariah itu adalah asuransi berbasis sosial. Niat awal orang iuran itu tujuannya adalah untuk nyumbang, bukan dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Sehingga kita sangat yakin ketika kumpul keluarga tadi kemudian nyumbang untuk dana sosial, Anda tidak mungkin ketika nyumbang, misalnya Anda kasih 50.000, tidak mungkin Anda punya niat ketika nyumbang, ini dari saya 50.000 ya, semoga bulan depan saya yang dapat. Semoga bulan depan saya yang dapat. Berarti kan Anda sudah punya niat bulan depan kalau tidak sakit mati. Nggak mungkin ada orang yang punya niat seperti itu. Sehingga pada saat dia ngasih 50.000, niat awalnya itu murni dalam rangka menyumbang, bukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dulu ada orang-orang Yaman yang mereka tinggal di Madinah. Karena mereka bukan asli Madinah, maka mereka tidak punya tanah, mereka tidak punya tempat tinggal. Lalu mereka tinggal di mungkin tanah masyarakat yang entah disewa atau dipinjam, kemudian buat misalnya tenda-tenda di situ untuk tempat tinggal sementara. Mereka berasal dari suku Asy'ari. Nabi SAW memuji mereka. Innal Asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ari itu, kalau mereka kekurangan makanan, jama'u ma baina aidihim, mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan yang mereka miliki. Ada yang cuman punya 1 on, ada yang punya roti separuh, ada yang punya roti seperempat, ada yang punya gandum dikit, dikumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, mereka bagikan bisawiyah secara merata. Artinya ada yang ngasih banyak dapat dikit, ada yang ngasih dikit dapat banyak. Karena seluruh makanan itu dikumpulkan, terus mungkin dicacah-cacah, diremuk gimana, terus dibagi rata. Demikian pula ketika mereka dalam perjalanan safar, kemudian mereka kekurangan air, mereka kumpulkan seluruh sisa air, kemudian setelah dikumpulkan dibagi rata. Apa jawab Nabi SAW? Ana minhum wa hum minni. Aku bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. Artinya beliau sangat setuju dengan hal seperti ini. Maka ini dijadikan dalil bolehnya secara sengaja ya. Karena ada sebagian yang mengatakan Asy'ari itu nggak sengaja. Saya merasa aneh dengan kalimat ini. Ada sebagian yang menolak asuransi syariah dengan mengatakan Asy'ari itu nggak sengaja. Jadi di Indonesia ini madhab fikih muamalah itu banyak. Ada yang bermadhab terlalu longgar, sebaliknya ini di posisi ekstrim. Ada yang ekstrim kebalikannya, terlalu ketat. Pokoknya kalau nggak kayak gini nggak boleh, harus sesuai dengan dalil. Nah, termasuk diskusi yang pernah kita lakukan terkait masalah asuransi syariah. Mereka beralasan asuransi syariah itu tidak ada, sedangkan kejadian yang
dialami oleh Asy'ariyun itu tidak sengaja. Saya kurang setuju dengan kalimat ini. Kok bisa disebut nggak sengaja? Padahal mereka melakukan itu berkali-kali. Dan itu dilakukan oleh Asy'ariyun, tapi tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Suku-suku yang lain tidak melakukannya. Makanya Nabi SAW memuji Asy'ariyun agar bisa ditiru oleh suku yang lain. Itu kan kesengajaan. Karena itu sah-sah saja orang misalnya punya kesepakatan kita kumpulkan dana bersama untuk dana sosial. Jika nanti ada yang sakit atau ada yang mengalami musibah kematian, kita sumbang. Dan niat awal ketika ngasih tujuannya bukan ingin mencari keuntungan, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk beramal. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk kasus satpam yang Anda kasih uang tips. Jika uang tips ini diberikan kepada satpam di luar dari tugasnya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau itu bagian dari tugasnya, maka pada asalnya dilarang. Misalnya tugas satpam apa? Jaga, bagian security. Tapi di saat yang sama dia juga kerja bakti. Kerja bakti itu di luar tugas. Ngasih misalnya sekedarnya karena sebagai ganti uang lelah dia ikut kerja bakti, itu insya Allah diperbolehkan. Nah, selanjutnya menagih iuran warga itu apakah bagian dari tugas satpam sebagaimana yang tertera dalam akad ataukah bukan tugasnya? Kalau itu bagian dari tugas satpam sebagaimana yang tertera dalam akad, hukumnya dilarang. Tapi kalau itu bukan bagian dari tugas satpam, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum, dari pemirsa NB Official. Ustadz, anak Andre dari Bukit Tinggi. Bagaimana hukum chat dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan apa saja larang-larangan aturan-aturan saat chat atau telepon Ustadz? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum chat dengan lawan jenis yang bukan mahram? Berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram itu dibatasi sebagaimana melihat lawan jenis ketika berkomunikasi, ketika bertemu. Dalam arti dia harus sesuai kebutuhan saja. Dan intinya tidak ada unsur yang bisa memicu terjadinya syahwat. Tapi kalau sampai ada ke arah situ, ya maka harus segera dihentikan. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa dilihat beberapa artikel tentang adab berkomunikasi dengan lawan jenis, bisa dicari di ufit.com, yang sebenarnya rincian-rincian ketika mereka atau para asatidzah menjelaskan tentang batasan-batasannya, intinya mengarah kepada apa? Mengarah kepada prinsip jangan sampai menimbulkan syahwat di antara kedua belah pihak, baik di pihak lelaki maupun di pihak wanita. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan. Batasan-batasannya intinya mengarah kepada apa? Silahkan, Bapak. Halo, baik. Silahkan, Bapak. Anda sudah terhubung. Tolong televisinya dikecilkan volumenya. Halo. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung. Tolong televisinya dikecilkan volumenya. Oh, iya. Baik. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz. Silakan, Bapak. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau kita di panitia kurban masjid, baik. Gimana Bapak? Jadi tanya.
Nah, sudah putus ya. Kami ingatkan sekali lagi kepada para pemirsa yang sudah berhasil terhubung, segera sampaikan pertanyaannya dan tolong kecilkan televisinya. Kecilkan volumenya ya, agar Anda tidak terpengaruh dengan suara di televisi. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo. 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 Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustadz mau tanya, ini tentang apa, mau jual beli barang, kita tanam deposit dulu jadi member ke suatu produk online shop gitu Ustadz. Terus kita bayar dulu misalkan 1 juta. Harga yang di listnya itu tertera 20.000 per biji. Nah setelah itu kita transfer uang dulu. Misalkan kita beli 1 juta. Terus sudah dikonfirm 1 juta. Terus dia pakai live streaming Ustaz. Di malam harinya dia streaming, jadi dia nawarin barang lewat streaming dan itu banyak yang masuk, banyak yang nawar gitu Ustaz. Jadi itu dibolehkan nggak Ustaz, jual beli seperti itu gitu? Ketersediaan barangnya banyak ataukah sedikit? Kenapa Ustaz? Barangnya yang tersedia banyak atau terbatas? Barangnya banyak Ustaz, jadi dia itu kayak distributor gitu. Distributor baju Ustaz. Baik. Dijual beli baju gitu. Baik. Jadi dia live streaming, nawarin di situ bergantian bajunya satu persatu. Jadi yang masuk itu banyak, saling rebutan via chat. Jadi duluan di kolom komentar gitu Ustaz. Jadi dia bergantian. Jadi yang masuk duluan dia yang dapat. Kalau konsumennya ini fix, jadi entar dikasih kode yang beli yang pengen ini, jadi di chat gitu loh Ustaz. Jadi yang penjualnya ini tahu gitu. Baik. Di mana Ustaz hukumnya itu, diperbolehkan atau gimana gitu? Baik. Terima kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami wallahu ta'ala alam, selama penjual sudah punya barang kemudian Anda bayar deposit, berarti deposit yang Anda serahkan di sini adalah alat bayar yang sah, hukumnya boleh, baik itu untuk keseluruhan total belanja atau baru sekian persen. Misalnya Anda mau belanja 5 juta, tapi Anda deposit 1 juta dulu, hukumnya diperbolehkan. Nah selanjutnya, untuk memilih barangnya, karena Anda ini berada di tempat yang jauh dengan penjual, lalu penjual mendisplay barang itu secara bergantian dan disaksikan oleh para calon pembelinya. Sehingga untuk nilai 20 atau untuk nilai 1 juta yang dibayarkan tadi nanti akan dipakai sebagai alat bayar untuk baju yang dipilih. Ini boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam. Selama itu sudah difahami oleh semua pembeli, sehingga Anda ngerti, konsumen yang lain juga ngerti kalau ini cepet-cepetan dan siapa yang tertarik maka dia dapat. Maka insya Allah karena saling paham, mereka tidak akan saling bermusuhan ketika kalah cepat. Kenapa saya nggak ambil yang ini? Kenapa ini kedapatan yang itu? Misalnya si A, Anda ingin membeli barang X, ternyata X kena B. Nanti barang Y, ternyata barang Y kena Z. Dan Anda saling paham. Hubungan Anda dengan A, B, C, D saling tahu, saling paham, dan tidak ada masalah. Maka insya Allah
Mirip seperti ketika Nabi SAW menawarkan tadi ya, siapa yang mau nambah dengan adanya lelang seperti tadi. Karena itu insya Allah tidak masalah. Berarti di sini yang terjadi adalah akad dimulai sejak Anda deal mau beli barang, kemudian Anda transfer uangnya. Tapi untuk objeknya yang dipilih yang mana, Anda dikasih rentang waktu selama saya live di sini dari mulai jam sekian sampai jam sekian. Nah, selanjutnya Anda boleh milih barang di rentang waktu itu. Insya Allah hukumnya diperbolehkan karena uangnya jelas, barangnya jelas. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon volumenya dikecilkan, volume televisi dikecilkan. Ustadz, saya mau tanya, semisalnya nih suami saya ini sebagai pimpinan rumah makan, misalkan gitu kan, misalkan yang punya modal itu yang punya modal investor. Nah, investor ini ngasih modal 100%. Nah, kita itu sebagai pengelola itu dikasih berapa persen untuk, tapi kitanya sendiri nggak mengeluarkan modal, Pak Ustadz. Nah, seperti itu boleh nggak? Jadi kita dapat hasil nanti sekian persen, kita misalkan kita ngambil 10% gitu, kita dikasih 10%, yang B dikasih 10%. Jadi kita dapat istilahnya beta investor bodong gitu, Pak Ustadz. Boleh nggak, Pak Ustadz ya? Investor bodong maksudnya gimana? Ya, yang membiayai rumah makan itu kan investor, seorang investor. Satu orang. Nah, dia itu membiayai 100% lah modalnya. Nah, sedangkan kita ini yang pengelola itu hasilnya kita dapat 10%, dikasih 10%. Yeah. Misalkan B 10% dikasih. Nah, seperti itu tuh boleh nggak, Pak Ustadz? B, C, tadi nyebut A, B yang dikasih sekian persen. Apakah mereka juga kerja? Pengelola aja, kerja mah enggak? Pengelola. Ya, mengelola itu bagian dari kerja ya. Iya. Baik, cukup insyaallah. Oh iya. Makasih, syukran. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, dari apa yang Anda sampaikan, seorang investor ngasih 100% modal, kemudian dijalankan proses usaha. Lalu Anda atau suami Anda sebagai pengelola dapat sekian persen. Padahal kan nggak invest sama sekali. Jawabannya boleh, suami Anda betul tidak invest dalam bentuk uang, tapi beliau invest dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, mengelola, waktunya disumbangkan di sana. Insya Allah diperbolehkan, dan itulah akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ada seorang sebagai sahibul mal atau beberapa orang sebagai sahibul mal dan beberapa orang sebagai mudharib. Sahibul mal artinya pemodal, dia yang ngasih modal. Mudharib artinya pengelola, dia yang mengelola usaha itu. Dan ketika itu menghasilkan, maka hasilnya dibagi, baik sahibul mal dapat, mudharib juga dapat sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.